Masyarakat desa adalah sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah yang disebut desa. Desa biasanya terletak di luar kota dan memiliki mata pencaharian utama di bidang pertanian, peternakan, ataupun perikanan. Nah, masyarakat desa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Masyarakat desa berperan dalam menghasilkan bahan pangan, menjaga kelestarian lingkungan, dan memelihara nilai-nilai budaya. Masyarakat desa memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Nah, potensi-potensi tersebut meliputi potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, dan juga potensi budaya. Perubahan yang terjadi di dalam masyarakat adalah pergeseran atau evolusi yang terjadi di dalam masyarakat yang hampir terjadi di segala aspek kehidupan manusia. Salah satunya bisa kita lihat dengan globalisasi dan globalisasi yang terjadi di tengah masyarakat ini. Pengaruh teknologi sudah hampir merambah ke seluruh aspek kehidupan manusia. Bisa kita lihat dari segi kehidupan masyarakat desa, di mana dari segi pertanian, di mana segi pertanian di zaman sekarang dan di zaman dulu pertanian di masa sekarang lebih kepada banyak sekali menggunakan teknologi canggih di dalam proses mekanisme untuk menghasilkan hasil pertanian tersebut. Dengan masuknya teknologi kepada masyarakat terjadi perubahan pola pikir dari masyarakat itu sendiri. Dengan masuknya teknologi di tengah masyarakat desa terjadi pola interaksi di tengah masyarakat desa itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Emil Durkheim di dalam teori solidaritas ini. Berbicara dengan perkembangan teknologi itu sendiri, maka ada orang-orang yang ketika teknologi itu masuk di dalam suatu tempat, maka ada orang-orang yang benar-benar meninggalkan kebudayaannya, dan ada pula mereka yang tetap memegang kebudayaan tersebut. Berbicara tentang teknologi, maka ada dua pengaruh yang bisa kita pelajari, yang bisa kita telaah, yang bisa kita analisis tentang pengaruh dari perubahan atau pergeseran dari masyarakat itu sendiri. Yaitu ada dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang datang dari dalam diri manusia itu sendiri, di mana contohnya adalah adanya rasa ketidakpuasan dari diri tersebut, sehingga rasa ketidakpuasan itu mendorong dia untuk belajar, sehingga dari proses belajar tadi, proses mencari tadi dari ilmu yang dia rasa dia tidak puas dengan hal tersebut, sehingga proses itulah yang muncul sehingga menjadikan dia bisa berkreativitas, bisa untuk berinovasi, untuk merubah dan menciptakan yang baru pada perubahan itu sendiri. Yang kedua adalah faktor eksternal. Dan faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar yang mempengaruhi kehidupan masyarakat itu sendiri. Yaitu salah satu contohnya adalah globalisasi dan modernisasi. Intinya adalah teknologi telah merubah hampir dari segala aspek kehidupan manusia. Teknologi is changing the face of the world. Teknologi is changing the face of the village. And this is phenomenal work. Faktor yang mempengaruhi perubahan dan perkembangan masyarakat desa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, beberapa faktor utama yang mempengaruhi perubahan dan perkembangan masyarakat desa meliputi faktor ekonomi, faktor sosial dan kultural, faktor demografi, faktor teknologi, faktor pendidikan, faktor kebijakan pemerintah, dan faktor lingkungan dan faktor globalisasi. Perubahan dan perkembangan dalam masyarakat desa tentu memiliki dampak yang signifikan dan beragam, baik dari segi positif maupun segi negatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa dampak positif dan negatif dari perubahan dan perkembangan masyarakat desa. Dimulai dari dampak positif, yang pertama di sini ada peningkatan kesejahteraan ekonomi. Nah, di mana perubahan dan perkembangan ini dapat membawa kemajuan ekonomi masyarakat desa, baik dari segi pendapatan
pendidikan dan keterampilan, di mana perubahan dan perkembangan ini mampu membawa dan mendukung pendidikan yang ada di dalam masyarakat desa, dan juga perkembangan dan perubahan ini mampu membawa dan memperbaiki kualitas yang dimiliki, kualitas keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat desa. Yang kelima, ini ada diversifikasi mata pencaharian, di mana perubahan dan perkembangan ini mampu membawa masyarakat desa itu tidak hanya fokus pada satu sektor ekonomi, misalnya yang pada awalnya hanya fokus pada sektor pertanian, tapi mereka bisa beralih ke sektor ekonomi lainnya seperti industri ataupun jasa. Selain dampak positif, tentu perubahan dan perkembangan ini dapat membawa dampak negatif akibat dari perubahan dan perkembangan yang tidak berkelanjutan ataupun tidak dapat dikendalikan oleh masyarakat desa sendiri. Nah, yang pertama di sini ada ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, di mana perubahan dan perkembangan ini dapat membawa ketidaksetaraan dan kesenjangan sosial di antara masyarakat desa, baik dari segi akses ke pendapatan dan sumber daya, sehingga ini dapat meningkatkan kesenjangan sosial di antara masyarakat desa, apalagi jika ketidaksetaraan itu meningkat. Dan dampak negatif lainnya itu dapat hilangnya nilai budaya lokal. Nah, di mana perubahan dan perkembangan yang tidak dapat dikendalikan oleh masyarakat desa sendiri ini dapat mengancam hilangnya nilai-nilai budaya dan tradisi lokal, sehingga ini kemungkinan besar dapat digantikan oleh budaya luar yang menginterest. Setiap desa pasti mempunyai pencapaian tersendiri dalam proses pengembangan dalam lingkungan desanya. Oleh karena itu, berdasarkan perkembangannya, desa dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu desa swadaya. Bisa kita sebut desa swadaya ini adalah desa yang paling tertinggal. Masyarakat pada desa ini masih sangat memegang erat adat istiadat yang diturunkan oleh leluhur mereka. Masyarakat di desa ini masih bersifat primitif dan juga terisolir dari daerah lain. Dan yang kedua ada namanya desa swakarya. Desa swakarya ini satu tingkat lebih maju dibandingkan dengan desa swadaya, di mana pada masyarakat desa swakarya ini sudah mulai terbuka dengan perkembangan zaman. Mata pencaharian pada desa swakarya ini lebih beragam dengan banyaknya lapangan pekerjaan. Infrastruktur juga sudah memadai pada desa ini. Yang ketiga adalah desa swasembada, di mana bisa kita sebut desa ini adalah desa yang paling maju dan desa yang paling berkembang, di mana infrastruktur sudah sangat memadai dan juga lapangan pekerjaan yang sudah sangat banyak mengakibatkan mata pencaharian mereka sangat beragam. Pada desa ini masyarakat sudah tidak lagi memegang teguh atau tidak lagi memegang adat istiadat yang leluhur mereka turunkan. Penduduk pada desa ini sudah bisa dibilang padat karena desa ini tidak jauh dari